Apa kabar penonton semuanya? Mimin doakan kalian semua baik-baik saja. Kali ini Mimin akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Melebihi Dewa. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah Yu Hong menanyakan tentang judul lagu itu, Ouyang Ye pun langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Lalu berkata, "Setahuku tidak ada lagu seperti itu. Aku belum pernah mendengarnya sama sekali sebelumnya." Mendengar Ouyang Ye yang menjadi panik seperti itu, Ye Hui pun langsung mengolok-ngoloknya. Dia berkata, "Jika kau tidak mempunyai cukup pengetahuan, kau akan berkata lagu itu tidak ada. Adik junior Ouyang Ye, kurasa itu bukan kebiasaan yang baik." Tentu saja, Ouyang Ye pun merasa sangat kesal mendengar Ye Hui berkata seperti itu kepadanya, dan tubuhnya pun gemetaran menahan amarah yang bergejolak di dalam dirinya. Kemudian, Yu Hong menyela pembicaraan mereka berdua dan berkata, "Bagaimana dengan pertanyaanku itu? Tuan Qian, aku pikir kau tahu semua lagu di dunia ini. Mungkinkah kau belum pernah mendengar lagu ini juga sebelumnya?" Lalu, dengan senyuman jahat di wajahnya, Yu Hong pun berkata di dalam hatinya, "Aku mengumpulkan lagu-lagu unik dari seluruh dunia, sehingga pengetahuanku bahkan akan membuat beberapa saudara senior di sekte Yunxia merasa malu. Ini semua untuk membuktikan apakah kau adalah Tuan Qian yang asli atau tidak, jadi tidak mungkin bagimu untuk menjawab pertanyaan ini." Kemudian, dengan wajah datarnya, Gu Tianlang menjawab, "Siapa bilang aku tidak mengetahui lagu ini? Karena aku tahu lagu yang kau tanyakan itu." Tentu saja Yu Hong dan Ye Hui pun sangat terkejut mendengarnya, dan secara bersamaan mereka berkata, "Apa kau benar-benar mengetahuinya?" Dengan penuh percaya diri, Gu Tianlang kembali berkata, "Lagu Southern Golden Pot itu membutuhkan 6 teknik jari untuk memainkannya, dan suaranya berasal dari memiliki 9 senar selaras dengan satu sama lain. Dibutuhkan 22 suntikan energi spiritual untuk melengkapi lagu tersebut." Kemudian, Gu Tianlang terus menjelaskannya secara mendetail kepada Yu Hong dan Ye Hui, yang membuat Ouyang Ye merasa sangat terkejut, karena dirinya sendiri pun tidak tahu mengenai lagu Southern Golden Pot yang ditanyakan oleh Yu Hong kepada mereka. Mendengar Gu Tianlang yang mengetahui lagu itu, dan bagaimana cara untuk memainkannya, membuat Yu Hong dan Ye Hui sangat terkejut mendengarnya, dan dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, Yu Hong pun berkata di dalam hatinya, "Mustahil, jawabannya sangat sempurna. Bagaimana dia bisa tahu cara memainkan lagu Southern Golden Pot? Lagu ini adalah salah satu lagu yang paling sulit dalam semua koleksiku. Bagaimana caranya dia bisa mengetahuinya?" Tentu saja Ouyang Ye pun kembali merasa percaya diri setelah Gu Tianlang bisa menjelaskan tentang lagu itu kepada Yu Hong, dan Ouyang Ye pun berkata, "Bagaimana dengan itu? Apakah kalian sudah percaya sekarang? Jika kalian berniat datang ke sini untuk mempermalukan diri kalian sendiri, aku juga tidak punya waktu untuk meladeni semua omong kosong dari kalian." Lalu, Ouyang Ye pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya, "Orang ini benar-benar tahu cara memainkan lagu itu. Bagaimana bisa dia mengetahuinya?" Kemudian, Yu Hong yang merasa sangat kesal, tapi dia menyembunyikan kekesalannya itu dan berkata, "Tuan Qian memang memiliki pengetahuan musik yang luar biasa, tapi seseorang hanya dianggap luar biasa jika mereka bisa memainkan sebuah lagu yang dipahaminya. Apakah kau berani untuk melawanku dalam bermusik?" Tapi Ouyang Ye langsung menolak tawaran itu. Dia berkata, "Untuk alasan apalagi dia harus melawanmu dalam bermusik? Apakah kalian pikir kalian cukup pantas untuk memaksa Tuan Qian menghabiskan waktu berharganya demi meladeni omong kosong kalian?" Mendengar penolakan dari Ouyang Ye, Ye Hui pun langsung menyela pembicaraan dan berkata, "Sepertinya kau hanya takut saja karena aku menemukan keanehan sejak awal bahwa aku merasa Tuan Qian tidak memiliki sedikit pun energi spiritual di dalam tubuhnya. Mungkinkah dia adalah orang yang cacat karena mengalami kegagalan dalam pembentukan pondasi?" Tentu saja Ouyang Ye langsung membantahnya. Dia berkata, "Kaulah satu-satunya orang yang cacat di sini. Tuan Qian hanya mengalami gangguan dalam berkultivasi, jadi dia tidak dapat menggunakan energi spiritualnya untuk saat ini. Tunggu sampai dia pulih kembali, dan dia akan menunjukkannya kepada kalian berdua." Kemudian, Ouyang Ye pun mengajak Gu Tianlang untuk pergi dari sana sambil menggandeng tangannya dan kembali berkata, "Ayo, kita pergi dari sini." Gu Tianlang pun terkejut karena Ouyang Ye malah kembali mengandeng tangannya. Dia menjawab, Baiklah, ayo kita pergi." Lalu, mereka pun langsung pergi dari sana dan membuat Ye Hui merasa sangat kesal karena Ouyang Ye melarang Gu Tianlang untuk beradu keahlian bermain musik melawan Yu Hong. Begitu juga dengan Yu Hong, dia pun merasa sangat kesal
karena dia tidak menyangka bahwa Gu Tianlang memiliki pengetahuan musik yang sangat luas. Tetapi Ouyang Ye malah melarangnya untuk beradu keahlian bermain musik dengan dirinya. Dan Yu Hong pun hanya bisa menatap ke arah mereka dengan penuh rasa kesal sambil melihat Ouyang Ye dan Gu Tianlang terus berjalan menjauh, meninggalkan tempatnya berada. Kemudian Ouyang Ye dan Gu Tianlang pun sampai di tempat pergelaran musik, di mana di sana sudah terdapat banyak orang yang ingin menonton Guru Wenzu karena dia akan tampil dalam pergelaran musik tersebut. Lalu mereka berdua duduk di salah satu meja kosong yang ada di sana dan Ouyang Ye pun berkata, "Kau jangan salah paham atas perbuatanku barusan. Aku tadi menggandeng lenganmu hanya untuk bisa pergi menjauh dari Li Sen dan aku tidak memiliki maksud lainnya." Mendengar itu, Gu Tianlang menjawabnya dengan santai dan sambil memakan kue yang dihidangkan di sana, Gu Tianlang berkata, "Untuk apa juga aku merasa salah paham, karena aku bukanlah bayi yang berusia 3 tahun. Mendengar itu, Ouyang Ye pun langsung menuangkan teh setelah mendengar jawaban dari Gu Tianlang dan kembali berkata, "Baguslah jika kau sudah paham, aku hanya ingin meluruskannya saja." Kemudian, Ouyang Ye mengajak Gu Tianlang untuk bersulang dan dengan senyuman di wajahnya, Ouyang Ye pun melanjutkan perkataannya, "Tapi apapun itu aku mau mengucapkan terima kasih kepadamu setelah apa yang barusan terjadi. Untuk itu, mari kita bersulang." Melihat Ouyang Ye yang mengajaknya untuk bersulang, Gu Tianlang pun tertegun sejenak karena tiba-tiba saja Ouyang Ye mengajaknya bersulang atas hal yang dianggap sepele oleh dirinya. Lalu, Ouyang Ye dan Gu Tianlang pun bersulang untuk masalah yang telah berhasil dilewati oleh mereka. Karena Gu Tianlang mampu menjawab pertanyaan lagu yang diajukan oleh Yu Hong kepada mereka, di mana Ouyang Ye tidak mengetahui apapun tentang lagu itu. Kemudian, mereka berdua pun meminum tehnya bersama-sama untuk merasakan seperti apa rasa teh yang disajikan di tempat pergelaran musik tersebut. Tapi, setelah meminum tehnya, ekspresi Gu Tianlang langsung berubah drastis. Sepertinya dia tidak menyukai rasa teh yang disajikan di tempat itu. Dan Ouyang Ye pun bertanya, "Kenapa wajahmu menjadi masam seperti itu? Apakah rasa tehnya tidak enak?" Mendengar itu, Gu Tianlang pun menjawab, "Lupakan saja, kau tidak perlu mengkhawatirkanku, karena lain kali aku ingin membawa minuman yang sesuai seleraku." Dan Ouyang Ye pun hanya diam saja setelah Gu Tianlang berkata seperti itu kepadanya. Lalu, Gu Tianlang yang sudah merasa sangat bosan, dia kembali berkata, "Pergelaran musik apa yang akan diadakan hari ini? Mengapa belum dimulai juga?" Dengan wajah yang terlihat kesal, Ouyang Ye menjawab, "Kenapa kau sangat tidak sabaran seperti itu? Memangnya kau ingin segera pergi ke suatu tempat?" Kemudian mereka berdua melihat ke arah panggung karena pergelaran musik itu akan segera dimulai. Dan Ouyang Ye pun kembali berkata, "Lihatlah, pergelaran musiknya akan segera dimulai." Lalu terlihat Guru Wenzu yang berjalan naik ke atas panggung sambil ditemani oleh cucunya. Melihat itu, Ouyang Ye pun terkejut dan melihat dengan seksama ke arah panggung untuk memastikan siapa orang yang berjalan naik ke atas sana. Tentu saja, Ouyang Ye pun sangat senang setelah mengetahui bahwa yang naik ke atas panggung adalah Guru Wenzu. Dan dengan mata yang berbinar, dia memberitahukannya kepada Gu Tianlang dan berkata, "Cepat lihatlah ke atas panggung, Guru Wenzu yang agung sudah berada di sini." Kemudian, Gu Tianlang pun melihat ke arah panggung, di mana di sana terlihat Guru Wenzu yang berjalan sambil ditemani oleh cucunya itu. Lalu, setelah Gu Tianlang mengetahui bahwa yang disebut Guru Wenzu adalah orang yang ditemuinya beberapa waktu yang lalu, dia pun menatap ke arah mereka dengan tatapan mata yang tajam dan berkata di dalam hatinya, "Bukankah dia itu orang tua dan gadis kecil yang aku temui sebelumnya? Jadi dialah orang yang dijuluki sebagai Guru Wenzu yang agung." Kemudian, Ouyang Ye pun langsung berdiri karena merasa sangat senang dan berkata, "Aku mendengar Guru Wenzu akan memilih anak muda berbakat untuk berduet dengannya pada pergelaran musik kali ini. Kalau saja aku bisa menjadi mitra duetnya, maka itu akan membuatku merasa sangat bahagia." Lalu, para peserta pun mulai memainkan lagunya di atas panggung untuk menunjukkan bakat yang mereka miliki kepada Guru Wenzu, karena dia sedang memilih seorang anak muda yang memiliki talenta besar dalam bermusik. Kemudian, tibalah giliran Ouyang Ye untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan Guru Wenzu. Dan Ouyang Ye pun langsung berdiri dari tempat duduknya, lalu berkata, "Sudah tiba waktunya bagiku untuk naik ke atas panggung dan menunjukkan kemampuan bermain kecapiku di hadapan Guru Wenzu." Lalu, Ouyang Ye pun mengedipkan matanya kepada Gu Tianlang dan kembali berkata, "Setelah aku naik ke atas panggung dan bermain kecapi, kau harus memberikan tepuk tangan yang sangat keras untukku."
Gu Tianlang yang sedang minum pun langsung menoleh ke arah Ouyang Ye dan menjawab, "Baiklah, sesuai dengan keinginanmu, aku akan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk menyemangatimu." Kemudian Ouyang Ye pun langsung bergegas untuk naik ke atas panggung dan kembali berkata, "Kau memanglah yang terbaik. Tunggu sampai aku menampilkan permainan terbaikku." Gu Tianlang menjawab, "Iya, cepatlah naik ke atas panggung." Lalu Ouyang Ye pun berjalan menaiki tangga untuk menuju ke atas panggung karena dia sudah sangat menantikan hari di pada dia bisa menunjukkan kemampuannya di hadapan Guru Wenzu. Setelah itu, Ouyang Ye pun duduk di hadapan Guru Wenzu dan bersiap untuk memainkan sebuah lagu yang telah dipersiapkan olehnya jauh-jauh hari sebelum hari pergelaran musik dimulai. Kemudian, Ouyang Ye pun mulai memetik kecapi sambil mengalirkan energi spiritual miliknya untuk bisa memainkan lagu yang telah dipersiapkan olehnya itu, agar bisa mengungkap semua misteri yang berada di dalam lagu tersebut. Dan Ouyang Ye pun memainkan salah satu lagu ciptaan Gu Tianlang dengan cukup baik, karena Ouyang Ye sudah mempelajarinya dalam waktu yang cukup lama. Mendengar itu, Gu Tianlang pun tertegun sejenak dan berkata di dalam hatinya, ternyata dia memainkan lagu ciptaanku dengan cukup baik. Lalu, Gu Tianlang pun tersenyum sambil meminum tehnya, karena dia merasa senang. Di zaman sekarang lagunya masih diingat oleh orang lain. Sementara itu, Ouyang Ye pun menyelesaikan lagu yang dibawakan olehnya untuk ditunjukkan kepada semua orang dan juga Guru Wenzu yang hadir di sana. Kemudian, Ouyang Ye menahan semua senar di kecapinya sebagai tanda dari penutup lagu yang dibawakan olehnya. Lalu, Ouyang Ye pun bangkit dari tempat duduknya setelah berhasil menyelesaikan dengan baik lagu yang diciptakan oleh Gu Tianlang itu. Dan senyuman yang terpancar dari wajahnya, Ouyang Ye langsung berbalik ke arah penonton yang hadir di sana untuk berterima kasih kepada mereka. Setelah itu, Ouyang Ye pun menundukkan kepalanya untuk memberi hormat kepada para penonton, lalu berkata, "Semuanya, terima kasih telah mendengarkan lagu yang dibawakan olehku." Kemudian, Guru Wenzu yang berada di belakangnya langsung memberikan tepuk tangan atas penampilan dari Ouyang Ye, lalu berkata, "Nona Ouyang, aku sudah lama tidak melihatmu, tapi musikmu menjadi semakin mendalam menggunakan teknik 62 jari dan 98 lagu untuk memainkan lagu Laughing at the Mortal World dan bahkan memasukkan lebih dari 200 suntikan energi spiritual ke dalam lagu itu." Guru Wenzu melanjutkan perkataannya, "Dan kau mampu menghubungkan semua bagian spiritualnya dengan sempurna. Bagus sekali. Penampilanmu barusan itu sangat bagus sekali." Ouyang Ye menjawab, "Terima kasih Guru Wenzu atas pujian dari Anda." Sementara itu, Ye Hui yang juga menghadiri pergelaran musik, dia merasa sangat kesal karena Ouyang Ye mendapatkan pujian dari Guru Wenzu. Dia berkata, "Ci, menurutku keterampilan musiknya sama sekali tidak meningkat. Dia hanya tahu memainkan 2 lagu dari Raja Cixiao dan dia sudah merasa kalau dia itu yang terbaik." Yu Hong yang juga merasa kesal pun menjawab, "Hui, tenangkan dirimu. Jangan sampai kau meluapkan emosimu di tempat ini." Lalu, Yu Hong menatap ke arah Ouyang Ye dengan penuh kebencian dan melanjutkan perkataannya, "Kau tidak perlu khawatir, karena aku akan membuat Ouyang Ye kehilangan mukanya saat ini juga." Kemudian Ouyang Ye pun turun dari panggung dan kembali ke tempat di mana Gu Tianlang sedang duduk menunggunya di sana, dan dengan senyuman di wajahnya, Ouyang Ye pun berkata, "Hehe, bagaimana penampilanku tadi? Apakah kau juga menikmatinya?" Tapi Gu Tianlang hanya menjawabnya dengan wajah yang datar dan berkata dengan singkat, "Ya, barusan itu cukup bagus." Tentu saja, Ouyang Ye merasa kesal dengan jawaban dari Gu Tianlang dan kembali berkata, "Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa penampilanku itu cukup bagus? Karena penampilanku barusan itu sangatlah luar biasa." Kemudian Gu Tianlang bangkit dari tempat duduknya dan memegang pundak Ouyang Ye, lalu kembali berkata, "Untuk kedepannya, kau jangan memainkan lagu dari Raja Cixiao lagi, karena lagu-lagunya entah terdengar sangat bahagia atau benar-benar menyedihkan. Sepertinya dia menertawakan dunia ini atau mengusik Heavenly Dao. Bagiku itu terdengar sangat kasar. Kalau kau memainkannya terlalu sering, itu akan mempengaruhi sudut pandangmu dalam menjalani kehidupan." Tentu saja Ouyang Ye kembali merasa kesal setelah mendengarnya dan berkata, Ci, jangan bicara omong kosong seperti itu kepadaku, karena bagiku itulah yang disebut pria sejati. Apa kau mengerti? Dan apakah kau tidak pernah mendengar pepatah ini sebelumnya? Jika raja adalah angin, maka aku akan menjadi burung phoenix-nya. Dan jika aku harus menikah, maka aku hanya akan menikah dengan Raja Cixiao itu sendiri." Mendengar itu, wajah Gu Tianlang pun langsung berubah menjadi pucat.
dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, lalu berkata di dalam hatinya, "Sebenarnya, bajingan mana yang membuat pepatah seperti ini? Apakah orang itu ingin membuatku mati terbunuh?" Kemudian, setelah Ouyang Ye berbicara dengan Gu Tianlang, Guru Wenzu yang belum menyadari kehadirannya pun langsung berdiri dan berkata, "Semua yang hadir di sini mungkin tidak tahu tentang hal ini. Tapi sebelumnya, aku telah bertemu dengan seorang musisi berbakat di kampung halamanku." Kemudian, pandangan semua orang pun langsung tertuju ke arah Guru Wenzu, dan Guru Wenzu pun melanjutkan perkataannya. Dia tidak hanya menggambarkan inti lagu Monarch Singing While Drunk in the Seas dengan indah, tetapi dia bahkan memunculkan sisi misterinya. Dia secara langsung memindahkan pencitraan kepada kami, dan membuat kami bermimpi tentang zaman dahulu. Dia benar-benar telah memperluas cakrawala pandanganku. Tentu saja orang-orang yang hadir di sana pun langsung menanyakan identitas orang tersebut kepada Guru Wenzu, karena mereka juga ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang dimaksud oleh Guru Wenzu itu. Guru Wenzu kembali berkata, "Sayang sekali, pada waktu itu aku terlalu tenggelam dalam gambarannya dan tidak dapat melepaskan diriku dari itu semua. Pada saat aku bisa bereaksi lagi, dia sudah pergi. Kalau tidak, aku pasti sudah mengundang dia untuk memainkan sebuah lagu bagi semua orang." Mendengar itu, Ouyang Ye pun merasa terkejut, dan dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, dia berkata, "Aku sangat terkejut, ternyata bakat langka seperti itu benar-benar ada. Lagu Singing While Drunk in the Seas itu, bahkan Guru Wenzu dan juga Su Ming sekalipun, mereka tidak bisa memainkannya. Tapi mengapa orang berbakat seperti dia malah tiba-tiba menghilang? Dia seharusnya memainkan lagu itu untuk kita semua sekali lagi sebelum dia pergi." Kemudian, Gu Tianlang berkata, "Itu hanyalah lagu Singing While Drunk in the Seas. Aku bisa memainkannya untukmu jika aku punya waktu luang besok, dan juga aku bisa memberimu pengalaman bagaimana rasanya menjadi Gu Tianlang ketika dia sedang berkeliling di lautan." Lalu berkata di dalam hatinya, "Dulu aku merasa bosan saat menulis lagu ini. Aku tidak berpikir orang-orang di zaman sekarang akan menganggap lagu ciptaanku ini sebagai lagu dewa dan malah menghormatinya." Ouyang Ye menjawab, "Jangan buat aku tertawa. Kau membuatnya terdengar seperti kau adalah Raja Cixiao itu sendiri. Baiklah kalau begitu, tapi sebelum kau memainkannya, cobalah lihat dulu wajahmu di depan cermin." Mendengar itu, Gu Tianlang pun langsung menoleh ke arah Ouyang Ye. Dan dengan percaya diri, dia berkata, "Gadis kecil, hanya karena kau tidak bisa memainkannya, bukan berarti aku tidak bisa memainkannya. Saat aku masih muda dulu, tak terhitung orang yang sangat mengagumi bakatku ini." Tentu saja, Ouyang Ye pun langsung tertawa mendengarnya dan berkata, "Haha, kau membuatnya terdengar seperti kau adalah orang berbakat yang dibicarakan oleh Guru Wenzu barusan." Lalu, Ouyang Ye pun berbalik badan dan melanjutkan perkataannya, "Anak muda, berhentilah bermimpi. Kau harus bangun dan menerima kenyataan." Kemudian, Gu Tianlang menjelaskannya kepada Ouyang Ye bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud oleh Guru Wenzu itu, dan berkata, "Tebakanmu tepat sekali, karena aku baru saja melihat orang tua itu di halaman saat tadi aku bermain kecapi." Tentu saja, Ouyang Ye tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Gu Tianlang kepadanya, lalu menjawab, "Jangan berkata omong kosong seperti itu kepadaku. Aku baru saja melihat Guru Wenzu di hadapanku sekarang ini. Meskipun teknik milikmu itu bagus, tapi kau tetap saja gagal dalam membangun pondasi dasar, kan? Kau bahkan tidak bisa menyalurkan energi spiritual ke dalam lagumu. Jadi tidak mungkin kau bisa memainkan lagu apapun secara spektakuler, seperti yang dikatakan Guru Wenzu barusan." Mendengar Ouyang Ye yang tidak mempercayai perkataannya, Gu Tianlang pun tidak peduli sama sekali, di mana dia hanya menghela nafas panjang sambil kembali meminum tehnya. Kemudian, tibalah giliran Yu Hong dan Ye Hui untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan Guru Wenzu, dan mereka berdua pun terlihat sudah naik ke atas panggung. Lalu, setelah melihat mereka berdua mulai memainkan kecapinya, Gu Tianlang pun berkata, "Bukankah mereka berdua itu adalah orang-orang yang tadi bertemu dengan kita?" Mendengar itu, Ouyang Ye pun langsung menutup kedua telinganya karena dia tidak ingin mendengarkan lagu yang dimainkan oleh mereka berdua. Dan sambil menjulurkan lidahnya, dia berkata, "Aku merasa sangat muak saat melihat mereka berdua, dan aku tidak sudi untuk mendengarkan lagu yang mereka mainkan." Singkat cerita, Yu Hong dan Ye Hui pun selesai memainkan lagu mereka, dan para penonton pun langsung memberikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua, tetapi tidak dengan Gu Tianlang dan Ouyang Ye yang merasa sangat muak dengan sikap Yu Hong dan Ye Hui. Kemudian, sebelum turun dari atas panggung, Yu Hong pun memberi hormat kepada Guru Wenzu dan berkata,
Guru Wenzu, sebenarnya aku memiliki sebuah permintaan. Guru Wenzu menjawab, Tuan Muda Yu Hong, kau tidak perlu bersikap sopan seperti itu kepadaku. Langsung katakan saja apa permintaanmu itu. Lalu, Yu Hong pun kembali berkata, maksudku seperti ini, ada seorang pria yang mengaku sebagai Tuan Qian, di mana dia mengklaim dirinya sendiri sebagai seorang jenius sepanjang masa, dan dia mengatakan bahwa dia mengetahui semua bentuk seni pedang langit, khususnya dalam bermusik. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik. Yu Hong melanjutkan perkataannya, saya ingin mengundang Tuan Qian ini untuk memainkan sebuah lagu di atas panggung untuk memperluas cakrawala kita semua dalam bermusik. Mendengar itu, Ye Hui pun langsung memberi hormat kepada Guru Wenzu dan berkata, itu benar Guru Wenzu. Tuan Qian itu adalah orang yang sangat sombong. Dia bahkan mengatakan tidak ada satu lagu pun di dunia ini yang tidak dia ketahui cara untuk memainkannya. Tentu saja, para penonton pun langsung menjadi gaduh setelah mendengar perkataan dari mereka berdua, di mana para penonton mempertanyakan di manakah keberadaan sosok Tuan Qian yang sedang dibicarakan oleh Yu Hong dan juga Ye Hui tersebut. Lalu, setelah mendengar pertanyaan dari mereka berdua, Guru Wenzu pun bertanya, bolehkah aku bertanya kepada kalian, di manakah Tuan Qian itu berada sekarang? Kemudian, Yu Hong pun langsung menunjuk ke arah Gu Tianlang dan menjawab, Guru Wenzu, dia adalah kekasih dari Ouyang Ye. Sekarang mereka sedang duduk berdua bersama-sama di sebelah sana. Tentu saja, Ouyang Ye pun merasa sangat kesal. Setelah Yu Hong berkata seperti itu, dan sambil menahan emosi yang meluap-luap, dia berkata di dalam hatinya, dasar dua orang bajingan itu, mereka terlalu tidak tahu malu. Mereka ingin memaksa Gu Qinfeng untuk pergi ke atas panggung dan membuat aku kehilangan semua kehormatanku. Mereka benar-benar sangat tidak tahu malu. Dan dimulai dari saat ini, MC kita Gu Tianlang akan menggunakan nama Gu Qinfeng untuk menyembunyikan identitas yang sebenarnya sebelum semua kekuatannya kembali. Kemudian Ouyang Ye langsung berdiri dari tempat duduknya dan sambil menggebrak meja dengan cukup keras, dia berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa Tuan Qian saat ini sedang dalam pemulihan, sehingga dia tidak bisa menggunakan energi spiritual miliknya sekarang ini. Jadi tidak ada cara baginya untuk memainkan lagu apapun untuk mengeluarkan misteri di dalamnya. Tentu saja, Yu Hong tidak mau menerima alasan dari Ouyang Ye itu dan berkata, adik junior Ouyang Ye, seharusnya semua itu akan baik-baik saja. Bahkan jika dia tidak bisa mengerahkan energi spiritual apapun saat ini, karena Tuan Qian adalah pria yang terbaik dari yang terbaik. Jadi meskipun dia memainkan lagu biasa sekalipun, dia pasti bisa mengubahnya menjadi luar biasa kan? Mendengar itu, Ye Hui pun langsung tersenyum dan berkata, apa ada yang salah dengan itu? Adik junior Ouyang Ye, bukankah kau bilang dia orang paling jenius sepanjang masa? Dan dia seorang jenius musik yang luar biasa. Tidak mungkin kau sedang berbohong kepada kami semua kan? Tentu saja, Ouyang Ye pun tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena dia mengira bahwa Gu Qinfeng adalah seorang manusia biasa yang tidak mengerti musik, sehingga Ouyang Ye pun hanya bisa memendam emosi yang sedang dirasakan olehnya saat ini. Setelah semua argumennya berhasil dipatahkan oleh mereka berdua. Kemudian, di saat mereka sedang berselisih tentang Gu Qinfeng, gadis kecil yang merupakan cucu dari Guru Wenzu bernama Jin Er, dia terkejut setelah melihat kehadiran Gu Qinfeng di sana, lalu berkata, bukankah orang itu adalah kakak yang tadi? Sementara Gu Qinfeng, dia hanya tersenyum saja setelah melihat Ouyang Ye yang terlihat sangat kesal karena sedang dipojokkan oleh Yu Hong dan juga Ye Hui. Kemudian, Guru Wenzu pun berkata kepada cucunya, apakah kau tidak salah lihat? Kalau benar seperti itu, cepat antar aku ke sana untuk menyapanya. Tentu saja Yu Hong dan Ye Hui pun kebingungan, karena mereka melihat Guru Wenzu yang malah turun dari atas panggung untuk menuju ke suatu tempat. Dan Yu Hong pun berkata, Guru Wenzu, kemanakah Anda akan pergi? Lalu, Guru Wenzu dan Jiner pun sampai di tempat Gu Qinfeng berada, dan membuat Ouyang Ye bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa Guru Wenzu malah datang ke tempat mereka berada? Kemudian, Guru Wenzu menyapa Gu Qinfeng dan berkata, Tuan muda, rupanya Anda ada di sini. Dan Gu Qinfeng yang sedang meminum tehnya itu, dia langsung menoleh ke arah mereka dan ceritanya pun bersambung.